Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu temukan salah satu senyawa lingkungan yang memiliki hasil farmakologis dan proses biosintesisnya berdasarkan sumber referensi terpercaya yang Anda pahami. Di sini saya memilih senyawa podopilotoksid. Jadi jurnal pertama yang saya temukan yaitu dari jurnal Pharmaceutics yang berjudul Podopilotoksid Legend Advance in the Development of Hybridization Strategies to Enhance its Antitumoral Profile yang telah terindeks kuartil 1. Jadi pada jurnal ini dijelaskan bahwa podopilotoksin memiliki hasil farmakologi sebagai senyawa anti kanker. Podopilotoksin bekerja dengan menghambat proses polimerisasi tubulin menjadi mikrotubulus sehingga sel gagal membentuk spindle mitosis dan akhirnya mengalami penghentian siklus sel pada fase metafase. Mekanisme ini menyebabkan sel kanker tidak dapat membelah dan akhirnya mati. Selain itu, beberapa turunannya seperti etoposit, teniposit, dan etopos telah digunakan secara klinis untuk dalam pengobatan berbagai jenis kanker, termasuk kanker paru, sel kecil, kanker germline, leukemia, limfoma, serta sarkoma Kaposi. Turunan ini bekerja berbeda dengan senyawa induknya, yaitu dengan menghambat enzim topoisomerase 2, menstabilkan kompleks DNA dan topo 2, dan mencegah perbaikan DNA yang terputus, sehingga memicu kematian sel kanker. Dengan demikian, podopilotoksin dan turunannya memiliki peranan penting dalam terapi kanker melalui dua mekanisme utama, yaitu gangguan pembentukan mikrotubulus dan penghambatan enzim topoisomerase 2. Kemudian saya menemukan jurnal lain atau jurnal kedua dari jurnal Avicenna Journal of Phytomedicine yang berjudul Podopilotoksin, a novel potential natural anti-cancer agent, yang telah terindeks kuartil 1. Berdasarkan jurnal tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa podopilotoksin berpotensi digunakan dalam pengobatan berbagai gangguan kesehatan karena memiliki aktivitas antiviral atau antivirus, antifungi, antibakteri, dan anti kanker. Salah satu penerapan paling dikenal dari podopilotoksin adalah sebagai antiviral, khususnya dalam pengobatan kondiloma acuminata yang disebabkan oleh virus HPV atau human papillomavirus, serta infeksi menular seksual lainnya seperti venereal warts. Kemudian pada jurnal ketiga membahas tentang biosintesis podopilotoksin dari jurnal Biomolecules yang berjudul Podopilotoksin History, Reason, Advance, and Future Prospect yang telah terindeks kuartil 1. Berikut adalah gambar tentang biosintesis podopilotoksin. Berdasarkan jurnal tersebut, biosintesis podopilotoksin dimulai dari jalur fenilpraponoid dengan prekursor awal berupa fenilalanin sebagai berikut. Fenilalanin dikonversi menjadi asam sinamat, kemudian melalui serangkaian reaksi oksidasi dan aktivitas koenzim A menghasilkan asam kumarat, asam kafeat, dan asam ferulat hingga terbentuk coniferyl alkohol. Coniferyl alkohol kemudian mengalami dimerisasi secara stereospesifik melalui enzim DIR membentuk pinoresinol. Selanjutnya, pinoresinol direduksi oleh enzim PLR sebagai berikut menjadi larisiresinol yang kemudian diubah lagi oleh enzim yang sama menjadi sekoisolariresinol. Reaksi berikutnya adalah oksidasi oleh enzim SDH sehingga terbentuk mata
iresinol. Kemudian biosintesis dilanjutkan melalui reaksi hidroksilasi dan modifikasi struktural lainnya yang dikatalis oleh enzim CYP7193 menghasilkan senyawa fluviatolide dan yaten. Tahap akhir biosintesis melibatkan modifikasi lanjutan dari yaten menjadi deoksipilotoksin dan kemudian produk akhirnya yaitu podopilotoksin. Berikut struktur podopilotoksin.